Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Arab. Dan pada saat ini temanya yaitu Maza yaf'alu atau Maza taf'alu. Artinya, apa yang dia kerjakan. Jadi, pada tema kali ini, kita akan mempelajari sebuah kata yang disebut dengan kata kerja. Ya, kata kerja, contohnya di sini sesuai dengan temanya, judulnya yaf'alu. Nah, yaf'alu itu adalah kata kerja, gitu ya. Dan setiap kata kerja itu mempunyai pelakunya. Ada pelakunya ya. Dalam artian yang mengerjakan pekerjaan itu disebut pelaku. Contoh pekerjaan lainnya dalam keseharian kita misalnya membaca. Membaca bahasa Arabnya yaqra'u. Atau contoh lainnya bisa menghafal. Bahasa Arabnya yahfazu. Atau contoh lainnya minum, makan, apalagi mandi. Nah, itu semua disebutnya kata kerja. Ya, kata kerja. Minum bahasa Arabnya yashrobu. Makan yakulu. Apalagi tadi mandi. Mandi bahasa Arabnya tagsilu. Nah, itu semua disebut kata kerja. Dan setiap kata kerja itu mempunyai pelaku atau yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, nanti perlu diperhatikan betul-betul ya tentang pelaku dari pekerjaan itu atau orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Sebab nanti pelaku dalam kalimat bahasa Arab itu ada beberapa jenisnya. Ya. Dilihat dari jenisnya, itu terbagi pada pelaku laki-laki, ada pelaku perempuan. Itu nanti kalimatnya beda ya. Contohnya di sini ada kalimat yaf'alu. Yaf'alu adalah contoh kalimat yang pelakunya adalah laki-laki. Sedangkan ada lagi contohnya taf'alu, diawali huruf ta. Itu adalah contoh kata kerja yang pelakunya adalah perempuan. Jadi terlihat ya bedanya. Kemudian susunan pelaku dari sebuah pekerjaan atau dari kata kerja itu ada beberapa macam. Nah, yang ke satu disebutnya orang ke satu. Itu contohnya saya dan kami. Yang kedua disebutnya orang kedua. Contohnya kamu dan kalian. Dan yang ketiga disebutnya orang ketiga. Contohnya dia dan mereka. Nah, pada tema kali ini pelaku kata kerjanya menggunakan kata dia atau orang ketiga. Contohnya sebagaimana yang disebutkan pada judulnya, Madza yaf'alu. Apa yang dia kerjakan. Jadi berarti bertanya apa yang orang ketiga itu kerjakan. Sebab orang ke satu saya, orang kedua itu kamu yang diajak bicara, sedangkan orang ketiga adalah dia, orang yang sedang dibicarakan. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang kata kerja dan pelaku pekerjaannya. Sekarang kita langsung saja membaca contoh percakapannya. Di sini ada contoh percakapannya ya di bukunya halaman 81. Judulnya Madza yaf'alu. Apa yang dia kerjakan. Kalimat madza yaf'alu adalah bertanya apa yang dia kerjakan. Pada kalimat yaf'alunya diawali huruf ya. Yaf'alu. Itu artinya yang ditanyanya itu dia laki-laki.
Sedangkan pada kalimat madza taf'alu diawali huruf ta, taf'alu, itu yang ditanyanya adalah dia perempuan. Kita gunakan pada kata kerja yang lainnya. Contohnya menulis, bahasa Arabnya yaktubu. Madza yaktubu, artinya apa yang dia tulis. Nah, dianya itu adalah laki-laki. Sedangkan kalau untuk perempuan, madza taktubu, artinya apa yang dia tulis. Nah, dianya itu adalah perempuan. Diawali huruf ta, taktubu. Oke, sekarang kita langsung praktekkan contoh percakapan di bawahnya. Yang pertama, madza yaf'alu Thoriqun, apa yang sedang dikerjakan Thorik. Nah, Thorik itu orang yang dibicarakan, berarti orang yang ketiga. Jawabannya, Thoriqun yaqra'ul Qur'an. Thorik sedang membaca Quran. Percakapan yang kedua, madza yaf'alu Umar, apa yang dikerjakan Umar? Jawabannya, Umaru yahfazul haditsa. Umar sedang menghafal hadis. Contoh percakapan ketiga, madza yaf'alu Ahmad? Jawabannya, Ahmadu yaktubud darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran. Sekarang kita beralih ke contoh kata kerja yang pelakunya adalah perempuan. Contoh yang pertama, madza taf'alu Zainabu. Nah, di sini menggunakan kata taf'alu, diawali huruf ta. Ini berarti pelakunya perempuan. Kalau kalimat kata kerja pelaku laki-laki, diawali huruf ya, yaf'alu. Nah, karena sekarang contoh untuk perempuan menggunakan kata taf'alu. Madza taf'alu Zainab, apa yang sedang dikerjakan Zainab? Jawabannya, Zainabu turaji'ud darsa. Artinya, Zainab sedang mengulang mempelajari pelajaran, atau Zainab sedang mengulang pelajaran. Contoh yang kedua, madza taf'alu Fatimatu, apa yang sedang dikerjakan Fatimah? Jawabannya, Fatimatu taghsilul malabisa. Fatimah sedang mencuci pakaian. Dan contoh yang ketiga, madza taf'alu Aisyah, apa yang sedang dikerjakan Aisyah? Jawabannya, Aisyah taknusul bilato. Aisyah tu taknusul bilato. Artinya Aisyah sedang menyapu lantai. Nah, itulah contoh percakapan menggunakan kata kerja, ya. Jadi perlu diingat ya, kata kerja dalam bahasa Arab itu jika pelakunya atau orangnya adalah dia satu orang laki-laki, maka kalimatnya yaitu yaf'alu. Atau contoh kata kerja yang lain, yaqra'u, artinya dia satu orang laki-laki membaca. Atau contoh yang lain, yaktubu, dia satu orang laki-laki menulis. Nah, itu diawali huruf ya. Tapi kalau pelakunya itu dia satu orang perempuan, maka contohnya taktubu, dia satu orang perempuan menulis. Atau kalau membaca, taqra'u, dia satu orang perempuan membaca. Jadi diawali huruf ta. Nah, itulah pembahasan tentang kata kerja dan pelakunya. Dari pembahasan tadi dapat kita kumpulkan beberapa kosakata, ya, arti per kata tentang kata kerja, ya. Di antaranya yang pertama, yaqra'u, artinya membaca. Yang kedua, yahfazu, artinya menghafal. Yang ketiga, yaktubu,
artinya menulis. Yang keempat, turaji'u, artinya mengulang. Yang kelima, taghsilu, artinya mencuci. Yang keenam, taknusu, artinya menyapu. Selanjutnya yang ketujuh, yashrobu, artinya minum. Yang kedelapan, yakulu, artinya makan. Yang kesembilan, tarkabu, artinya naik atau menaiki. Yang kesepuluh, takwi, artinya menyetrika. Dan yang terakhir ke-11, yashrohu, artinya menjelaskan. Nah, itulah kosakatanya ya. Silahkan dihafalkan supaya kita mudah mempelajari bahasan kita kali ini. Yang terakhir, ini ada tugas latihan. Silahkan dikerjakan. Tugasnya yang pertama yaitu melengkapi kalimat jawaban dengan jawaban yang tepat. Kalimat jawabannya ini bisa dipilih nih di sini ya. Ada kalimat yashrobu, ada takwi, ada juga yashrohu, ada lagi tarkabu, ada yakro'u. Nah, ini dipilih jawaban ini, kalimat ini pada titik-titik di bawahnya. Contohnya yang pertama, madza yaf'alu Salim? Apa yang dikerjakan Salim? Jawabannya, Salim titik-titik al-kitaba, buku. Nah, kira-kira Salim sedang mengerjakan apa nih? Yang ujungnya buku. Maka dipilih di kalimat jawaban di atas. Yang benar adalah apa ya? Apa yang dikerjakan Salim? Berarti kalau ujungnya buku, jawaban yang tepat adalah yaqra'u, membaca. Kemudian pertanyaan yang kedua, madza yaf'alul qittu? Apa yang sedang dikerjakan kucing? Al-qittu titik-titik al-ma'a. Kucing titik-titik air putih. Pertanyaan yang ketiga, madza tarkabu Nurah? Apa yang sedang dinaiki Nurah? Jawabannya, Nurah titik-titik ad-darajata. Nurah titik-titik sepeda. Pertanyaan keempat, madza takwi al-um? Apa yang sedang disetrika ibu? Jawabannya, al-um titik-titik al-malabisa. Ibu titik-titik pakaian. Soal yang kelima, madza yaf'alul muallimu? Apa yang sedang dikerjakan guru? Al-muallimu titik-titik ad-darsa. Guru titik-titik pelajaran. Nah, itu silakan titik-titik itu diisi dengan kalimat jawaban, kalimat-kalimat pilihan kalimat yang di atas. Kemudian latihan yang kedua, yaitu bagian H. Tugasnya yaitu menghubungkan kalimat di sebelah kanan kepada kalimat di sebelah kiri yang tepat. Contohnya nomor 1, kalimat sebelah kanan yaitu al-ummu tagsilul malabisa. Sekali lagi, al-ummu tagsilul malabisa. Artinya, ibu sedang mencuci pakaian. Nah, kira-kira ini dihubungkan ke gambar yang mana yang tepat di sebelah kirinya. Nah, kemudian soal yang nomor 2, al-abbu yaqra'ul Qur'ana. Ayah sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga dihubungkan ke gambar yang mana yang lebih tepat. Kemudian yang nomor 3, Muhammadun ya'kulul baydo. Muhammad sedang makan telur. Ini juga dihubungkan ke gambar yang mana. Dan yang terakhir, Huda tashrobul labana.
Huda sedang minum air susu. Nah, ini juga dihubungkan ke gambar yang mana yang tepat. Nah, itulah tugas latihan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan tadi dapat difahami dan juga dapat mengerjakan latihan dengan mudah. Dicukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.